Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini lagi menanti bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan 01 dan 03, apakah benar-benar dikabulkan atau tidak begitu kan. Menurut mantan Mahkamah Konstitusi ya Hamdan Zulfa yakin MK kabulkan gugatan Anies Baswedan Muhaimin, bukti sudah lebih dari cukup ya. Bahkan dari beberapa pengamat mengatakan hampir 85% bukti itu sangat cukup. Artinya apa? Yang dituntut dalam gugatan Mahkamah 01 dan 03 pertama adalah pemilu ulang. Yang kedua adalah terkait diskualifikasi dari seorang Prabowo Gibran atau ya diskualifikasi Gibran. Artinya apa? Artinya selama ini kalau ini dikabulkan setidaknya satu hal ya yang yang mau dikabulkan, entah itu adalah diskualifikasi Gibran atau diskualifikasi Prabowo Gibran atau pemilu ulang. Saya kira yang lebih dekat itu kalau menurut saya pribadi yaitu diskualifikasi Gibran di situ begitu kan. Prabowo tetap ya mencari pengganti di situ begitu kan ya. Maka jalan utamanya bagi kami adalah kalau ini dikabulkan, maka jelas seorang Jokowi tidak bisa berkutik ya, karena sudah tidak ada lagi harapan anaknya ya, dinasti politiknya di situ begitu kan. Tapi berbagai cara mungkin salah satu indikator yang kemudian yang saya amati begitu kan ya. Masih 50-50 sebenarnya yang saya amati begitu. Tapi menurut pakar itu sudah banyak yang mengatakan bahwa MK akan kabulkan gugatan Anies Baswedan Muhaimin atau Ganjar Mahfud di situ begitu kan. Karena dengan adanya bukti yang diperlihatkan di saksi dan para ahli yang sudah memberikan keterangan ya dan bersumpah di hadapan majelis hakim, dia memberikan satu bukti yang nyata begitu kan ya, bahwa dugaan-dugaan di pemilu di 2024 itu sudah terungkap sebenarnya. Ya kita sebenarnya masih menunggu harapan ya dari Mahkamah Konstitusi ini. Kalau memang ya diskualifikasi Gibran ini memang benar-benar terjadi, maka Prabowo ya sudah jauh dari bayangan-bayangan dari seorang Jokowi. Karena bisa saja Pak Prabowo itu masih disetir oleh Jokowi begitu kan ya. Karena Prabowo itu ya orangnya lurus-lurus aja di situ begitu kan. Apapun ya mereka terima, masukan ini masukan itu mereka terima begitu. Artinya kalau masih ada bayangan-bayangan seorang Jokowi, maka kemudian yang terjadi adalah ada nuansa-nuansa yang kemudian mempengaruhi mereka begitu kan. Tapi inilah komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan begini ya. Maaf ya, doa 58% lebih banyak ya dari 28% ya. Firasat saya lebih dekat ke Anies bakal diproses hukum karena Formula E. Maksudnya bagaimana? Itu jauh begitu kan ya. BPK sudah kan jelas ya mengaudit Formula E tidak apa-apanya ya. Semoga sehat ya Pak Hamdan Zulfa dan tetap terjaga integritasnya. Jangan seperti itu ya. Ya, yang sono itu, yang ahli hukum sok bijak demi karir anaknya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Di negeri ini yang baik dipersekusi, yang jahat disembah ya. Maka jangan heran kalau keputusan MK mengecewakan. Kita tidak akan memaklumi kejahatannya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya melihat dari komentar-komentar netizen begitu kan, banyak yang kemudian mengatakan bahwa kalau MK bisa mengabulkan ini semua, berarti demokrasi sudah baik-baik saja. Karena ya demokrasi kita ya sering dicederai dengan adanya situasi politik yang kemudian ya politik kita ya ada yang kemudian ingin selalu menang dengan cara apapun di situ begitu. Maka dengan adanya seperti ini saya kira ini kan masih prediksi begitu kan ya dari mantan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tapi bagi kami adalah masih 50% walaupun bukti sudah 80% ya sudah cukup ya, mereka untuk bisa mengabulkan. Tapi nampaknya begitu kan, nampaknya 02 mulai agak ada pembuktian sih sebenarnya begitu kan ya, dalam artian bahwa
kalau mereka diskualifikasi Prabowo Gibran atau Gibran di situ, maka jelas ya mereka akan ketar-ketir di situ begitu. Ini Hamdan Zulfa yakin MK kabulkan gugatan Anies Mohaimin, ya bukti sudah dari cukup. Ketua Dewan Penasehat Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin Hamdan Zulfa ya hakul yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan sengketa hasil pemilihan umum atau pemilu di 2024. Mantan Ketua MK itu mengatakan bukti penyimpangan dalam proses pemilu yang disampaikan tim hukum dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU sudahlah lengkap. Kubu Anies Mohaimin sebelumnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pemilu yang diduga banyak diwarnai kecurangan. Hasil keputusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden dinilai memutuskan di situ yaitu adalah Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Nah, bagaimana dengan adanya MK yang kemudian tercoreng pada waktu itu oleh paman si Gibran? Maka jelas sekarang itu harus mengembalikan marwah citra ya. Kalau memang ada bukti yang kuat di situ, mengapa tidak harus kita kabulkan begitu kan? Saya kira ini kesempatan emas ya bagi MK untuk bisa membuka tabir bagaimana nuansa-nuansa yang kemudian yang kemudian harus kita buka bersama begitu. Apakah dugaan-dugaan yang kemudian itu muncul begitu kan? Bahkan ya dalam kubu Anies Baswedan mengajukan gugatan ke MK atas pemilu yang diduga banyak diwarnai dugaan kecurangan. Bahkan ya MK telah menggelar sidang atas perkara sengketa hasil pemilu. Hamdan mengapresiasi Majelis Hakim MK yang telah menggali keterangan dari berbagai pihak ya selama sidang. Hakimnya sudah progresif karena saya optimistis. Ucap Hamdan, ex pengurus Partai Bulan Bintang PB itu berharap ya progresivitas para hakim MK bisalah berlanjut. Ya kita lihat saja ke depan apakah nanti bisa begitu kan ya untuk bisa mengabulkan ini. Tapi saya rasa dengan adanya situasi seperti ini saya cukup menyimpulkan begitu kan ya bahwa salah satu yang digugat oleh Anies Baswedan pasti salah satunya saya yakin ya diterima. Entah itu diskualifikasi Gibran, entah itu pemilu ulang, entah itu adalah dilantik Prabowo tapi diskualifikasi Prabowo Gibran atau Prabowo Gibran yang kemudian diskualifikasi begitu kan. Maka dengan asumsi-asumsi ini, dengan keterangan-keterangan yang ada dan bukti-bukti yang ada, itulah cukup kuat di situ begitu kan. Maka ini akan menjadi sejarah baru di Mahkamah Konstitusi kalau ini dikabulkan begitu kan. Karena kenapa? Karena di negara-negara yang lain ada yang kemudian mereka menang ya dalam Pilpres, tapi ya hasil kemenangan mereka diduga karena keterlibatan kecurangan-kecurangan yang ada begitu. Mereka banyak dibatalkan. Maka salah satu bentuk di Indonesia begitu kan biasanya secara pedoman secara kuantitatif mereka berasumsi kepada KPU. Kalau KPU-nya mereka menang, maka MK-nya pula menang begitu kan. Tanda-tandanya dan ciri-cirinya seperti itu biasanya ya. Walaupun toh dugaan-dugaan kecurangan itu sudah banyak, tapi saya kira MK tetap ya memutuskan hal seperti itu begitu kan. Karena ya kita lihat saja ke depan apakah nanti bisa dibatalkan atau tidak. Kalau ini dibatalkan, satu sisi ya menjadi ancaman kepada MK. Kalau mereka dikabulkan juga sama mereka. Dalam artian bahwa mereka sudah terjebak di situ. Nah, kalau dalam hal ini dibentuk dengan sebuah keberanian oleh MK memutuskan demi keadilan dan bangsa kita dengan demokrasi yang lebih maju, ya silakan diputuskan di situ begitu kan ya. Ya kita lihat sajalah. Endingnya kan masyarakat Indonesia pasti tahu di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.